Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 SI4405 akan mempresentasikan progres dari tugas besar DWBI. Boleh di next. Di sini kami beranggotakan 5 orang, diantaranya ada Arika Kila, Hilzahra Putri Diania, Teresa Vindi Oktavia, Ahmad Nahid Ma'ali, dan juga Fareza Anggriantaka. Boleh di next. Di sini untuk latar belakangnya sendiri, berdasarkan adanya perkembangan teknologi, banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk keperluan perusahaan. Hingga dalam beberapa tahun terakhir, alasan yang paling utama mengapa data mining sudah menarik perhatian dunia industri informasi ialah karena sejumlah besar data tersedia dan ada kebutuhan yang meningkat untuk mengubah data ini menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna. Data mining ini merupakan suatu proses penambangan informasi penting dari suatu data, yang mana informasi ini didapat dari suatu proses yang amat rumit seperti menggunakan artificial intelligence, teknik statistik, ilmu matematika, machine learning, dan lain sebagainya. Boleh di next. Untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini kami mengambil 4 rumusan masalah. Di antaranya terdapat satu, bagaimana analisis data source dari penjualan supermarket. Yang kedua, bagaimana desain balance scorecard dari penjualan supermarket. Yang keempat, bagaimana desain dashboard dari penjualan supermarket. Untuk batasan masalahnya, batasan masalah yang kami ambil dalam laporan ini adalah dataset penjualan supermarket. Mau di next. Baik, untuk tujuan dari kami membuat laporan ini yaitu pertama melakukan implementasi ilmu bisnis intelijen, data warehouse, dan data mining. Yang kedua, mengetahui analisis data source dari data penjualan supermarket. Yang ketiga, mengetahui desain balance scorecard dari data penjualan supermarket. Yang keempat, untuk mengetahui desain dashboard dari data penjualan supermarket. Lalu manfaatnya di sini terdapat 4. Yang pertama ada memahami bagaimana mengimplementasikan materi selama mengambil mata kuliah data warehouse dan bisnis intelijen dalam suatu objek data. Yang kedua dapat mengetahui cara analisis data source dari data penjualan supermarket. Yang ketiga, dapat melakukan analisis serta perancangan desain balance scorecard dari data penjualan supermarket. Yang keempat, dapat melakukan analisis serta perancangan desain dashboard dari data penjualan supermarket. Jadi next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu untuk landasan teorinya sendiri. Yang pertama, data warehouse. Data warehouse adalah tempat penyimpanan data suatu institusi atau perusahaan yang disusun dengan sangat baik sehingga mengandung makna yang dapat dimanfaatkan untuk analisa dan pelaporan. Terdapat 3 hal atau lebih dalam pendekatan untuk menyimpan data pada data warehouse, yaitu pendekatan terpenting, pendekatan yang dinormalisasi, atau pendekatan dimensional. Sehingga data warehouse dapat dikatakan sebagai sumber informasi yang datanya didapatkan dari online pemrosesan transaksi atau LTP. Data warehouse ini penyimpanannya bersifat historis. Bisa di next. Selanjutnya, data mining. Data mining adalah suatu proses ekstraksi atau penggalian data yang belum diketahui sebelumnya, tetapi dapat dipahami dan berguna dari database yang besar, serta digunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis yang sangat penting. Data mining berkaitan dengan bidang ilmu-ilmu lain, seperti database system, data warehousing, statistik, machine learning, information retrieval, dan komputasi tingkat tinggi. Jadi next. Selanjutnya dataset. Set data atau himpunan data merupakan kumpulan objek dan atribut yang terdapat di dalamnya. Objek digambarkan dengan sejumlah atribut yang menerangkan sifat atau karakteristik dari objek tersebut. Atribut adalah sifat atau karakteristik objek yang nilainya bisa bermacam-macam dari satu objek dengan objek lainnya. Atribut juga sering disebut dengan variabel, field, fitur, atau dimensi.
Singkatnya, dataset adalah representasi data yang disimpan di memori dalam kondisi tidak terhubung. Bisa di next. Lalu Pentaho. Pentaho adalah software business intelligence atau BI yang menyediakan data integrasi, pelayanan OLAP, reporting, dashboarding, data mining, dan kemampuan ETL. Pentaho Data Integration atau CATL adalah software dari Pentaho yang digunakan untuk proses ETL. Lalu PDI dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database atau sebaliknya dalam volume besar. Bisa di next? Oke, selanjutnya RapidMiner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. Jadi, RapidMiner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Bisa di Oke, di sini masuk pada pembahasan yang dimana terdapat balance scorecard. Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton, balance scorecard adalah suatu sistem manajemen penilaian dan pengendalian yang secara tepat dan komprehensif. Kita memberikan pemahaman kepada manajer tentang kinerja bisnis. Scorecard membagi strategi dan pengukuran dengan kebutuhan perusahaan, yaitu yang pertama ada finance perspektif, internal business perspektif, yang ketiga ada customer perspektif, dan yang terakhir ada learning and grow perspektif. Berikut ada tabel dari pers- perspektifnya. Jadi next. Selanjutnya ada objektif dan subobjektif, di mana objektif untuk menganalisa peningkatan penjualan berdasarkan produk dan tipe customer untuk peningkatan pendapatan pada tahun 2020. Yang kedua ada subobjektif, yang dimana poin pertama meningkatkan penjualan produk elektronik berdasarkan tipe customer. Poin kedua ada meningkatkan penjualan produk fashion berdasarkan tipe customer. Yang ketiga ada meningkatkan penjualan food and beverage berdasarkan tipe customer. Dan yang keempat meningkatkan penjualan health and beauty berdasarkan tipe customer. Yang kelima meningkatkan penjualan home and lifestyle berdasarkan tipe customer. Dan yang terakhir untuk meningkatkan penjualan sport and travel berdasarkan tipe customer. Di sini ada data source, di mana tabel order dapat invoice ID, quantity, tax, total, date, payment, dan ID product. Di yang tabel customer terdapat invoice ID, customer type, gender, ID, dan ID customer. Dan tabel produk terdapat ID product, product line, dan unit price. Untuk tabel income terdapat ID transaction, invoice ID, COGS, gross margin percentage, gross income, dan rating. Untuk start skemanya, ya untuk yang belum diubah seperti ini. Ini start skema yang setelah diubah. Oke, di sini ada hierarki yang dimana terdapat pesanan yang mencabang yang punya cabang 4, yaitu customer, dan ada turunan invoice ID. Yang kedua ada income dan turunannya gross income. Yang ketiga ada produk, turunnya product line. Dan untuk yang terakhir ada order, turun ke ID produk dan date. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu adalah measure, itu OLAP dan OLTP sebelum diubah. Nah, berikut adalah OLTP fact penjualan, ya, yang itu ada atribut ID produk, product line, voice ID, date, customer type, dan gross income. Itu adalah tabel fakta, dan data type-nya itu semuanya varchar 20, kecuali date itu date
dan keterangannya sebagai berikut. Dan berikut adalah untuk tabel order, tabel customer. Berikut adalah tampilannya. Lalu ada tabel produk dan tabel income. Berikut adalah OLAP dan OLTP setelah diubah. Untuk fakt penjualan, atributnya sama, itu ada ID produk, product line, invoice ID, date, customer type, dan gross income, itu tabel fakta. Untuk data type-nya semuanya varchar 20, kecuali date, itu date, dan berikut adalah keterangannya. Lalu berikutnya ini adalah tabel order, lalu ada tabel customer, tabel product, dan tabel income. Berikutnya adalah desain data warehouse yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut untuk desain data warehouse integrasi Pentaho. Di sini kami mengambil ada 4 data CSV, yaitu ada tabel produk, tabel order, tabel customer, dan tabel income. Nah, untuk tabel produk sendiri kami digunakan untuk mengambil produk lain, yaitu berupa produk apa aja yang dijual dengan primary key ID produk. Kemudian dalam tabel order kami mengambil beberapa barang ID barang yang telah dijual. Kemudian tabel customer untuk mengetahui tipe customernya, itu member atau non-member. Kemudian untuk tabel income untuk mengetahui gross income yang ada pada penjualan. Bisa di next. Bisa. Nah, ini untuk hasil dari Pentaho yang udah di running, yaitu terdapat ID produk, product line, invoice ID, date, customer type, dan gross income. Nah, berikut untuk produk elektronik aksesoris, bisa di next. Yang berikut untuk fashion aksesoris, bisa di next. Di next. Bisa di next. Nah, untuk berikut untuk produk health and beauty, bisa di next. Berikut terdapat produk home and lifestyle. Kemudian untuk implementasi pada rapid manner, kami menggunakan metode KDD, yaitu Knowledge Discovery and Data Mining, yaitu proses yang dibantu oleh komputer untuk menggali dan menganalisis sejumlah besar himpunan data dan mengekstrak informasi dan pengetahuan yang berguna. Untuk dalam KDD sendiri terdapat proses data cleansing, data integration, selection, data transformation, data mining, dan pattern evaluation. Bisa di next. Nah, berikut untuk implementasi data mining. Untuk yang pertama yaitu kami membaca file CSV yang kemudian kami menentukan label serta mengubahnya menjadi binomial, yaitu customer type. Kemudian kami menggunakan detect outlier, filter example, dan select attribute untuk menyelect apa saja data yang digunakan yang akan diimplementasi pada data mining. Kemudian kami menggunakan numerical to polynomial, menggunakan set role, split data. Nah, di sini kami bukan decision tree, yaitu akurasi, dan apply model lalu performance. Bisa di next. Yang berikut untuk decision tree outputnya, di sini dapat lihat bahwa elektronik aksesoris terdapat gross income lebih dari 9.000, yaitu ke normal, kemudian ada kurang dari 9.900, itu akan masuk ke gross income lagi dan akan dipecah lagi menjadi member dan normal. Dan begitu pula yang lain seperti fashion aksesoris, health and beauty, home lifestyle, dan sport and travel. Bisa di next. Nah, untuk performance factor, untuk akurasi di sini, kami akurasinya itu 50,56%. Bisa di next.
Nah, berikut untuk example set model dari proses implementasi data mining. Nah, dapat dilihat di sini bahwa tipe customer itu dapat berubah, yaitu yang awalnya menjadi member menjadi normal, dan awalnya normal menjadi member karena dilihat dari data customer itu sudah bertransaksi berapa lama untuk prediksi customer ke depannya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.